Halo, selamat pagi semua. Patrisius Jiwandono di sini. Selamat tersesat ke channel saya. Saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Kali ini topik saya tentang bagaimana kita melakukan autocode atau pengkodean otomatis melalui NVivo. Jadi kalau kita sudah mengkodekan beberapa file, kemudian kita ingin salah satu kode itu juga berlaku atau diterapkan pada file yang lainnya yang belum kita kodekan, maka fasilitas autocode pada NVivo bisa membantu kita untuk melakukannya secara lebih efisien. Nah, seperti apa caranya? Mari kita simak video saya. Ya, jadi ini adalah tampilan dari NVivo. Saya sudah mengkodekan beberapa berita tentang Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, yaitu satu program yang diluncurkan oleh Presiden menjelang pertengahan 2024 yang intinya mengatakan bahwa gaji setiap karyawan di Indonesia dipotong sebesar 3% sehingga bisa ditabung, sehingga beberapa tahun kemudian dia bisa membeli rumah atau merenovasi rumah dengan tabungan itu. Nah, kebijakan ini tentunya memancing berbagai reaksi. Ada yang protes, ya, ada yang merasa keberatan dan sebagainya. Saya ingin melakukan pengkodean yang komprehensif terhadap berita-berita tentang kebijakan itu. Dan saya sudah memasukkan 4 file berita, yaitu CNN Tapera, CNBC Tapera, CNN Tapera, Detik Tapera, dan Indobaik Tapera. Semuanya tentang Tapera dari 4 kantor berita atau dari 4 media yang berbeda. Semuanya sudah saya kodekan, ya. Kemudian ketika melihat pada codes di sini, nah ternyata ada satu code, ya, yaitu respons bekerja, yang ternyata baru saya kodekan hanya untuk satu file saja. Ya, ini kelihatan di sini, respons bekerja ternyata hanya diterapkan pada satu file saja. Saya rupanya lupa atau mungkin kelewatan melakukan pengkodean respons bekerja ini untuk file-file ketiga file yang lainnya. Padahal menurut saya pengkodean respons bekerja itu cukup penting atau bahkan sangat penting karena itu menunjukkan bagaimana rakyat Indonesia atau pegawai di Indonesia merespons kebijakan pemotongan tabungan mereka atau pemotongan penghasilan mereka. Jadi ternyata saya melihat bahwa kok di sini cuma satu, ternyata saya baru melakukannya hanya untuk satu file, belum untuk ketiga file yang lainnya. Jadi dengan kata lain, pengkodean saya ini belum komprehensif karena belum meliputi semua file yang ada, baru hanya pada satu file saja. Nah, tentunya saya tidak ingin kembali ke 3 file berikutnya atau 3 file yang lainnya kemudian melakukan coding lagi satu demi satu, tentunya akan sangat memboroskan waktu. Kalau Anda misalnya punya 15 file, kemudian Anda tahu bahwa ada satu pengkodean yang baru dilakukan pada satu file saja, nah masa Anda mau melakukan pengkodean kembali pada ke-14 atau berbelas-belas kode atau file yang lainnya? Tentunya akan sangat memboroskan waktu, bukan? Nah, jadi jawabannya adalah pada fasilitas autocode di NVivo. Dengan fasilitas autocode ini kita bisa melakukan pengkodean dengan kode yang sama untuk file-file yang belum kita kodekan dengan kode tersebut. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita akan masuk pada files, kemudian kita mengklik file-file yang belum kita terapkan kode itu. Jadi kode respons bekerja tadi belum saya terapkan ke CNN Tapera, Detik, dan Indobaik Tapera. Tapi sudah saya terapkan ke CNBC Tapera. Oh, tahunya dari mana? Ya coba kita lihat lagi codesnya di sini ya. Ini respons bekerja. Kalau kita lihat, nah di sini akan kelihatan bahwa filenya itu hanya berasal dari CNBC Tapera saja. Cuma satu file, yaitu CNBC Tapera. Ya, ini adalah segmen yang saya kodekan. Tapi ini hanya berasal dari satu file saja, belum ketiga file yang lainnya. Nah, saya ingin melakukan pengkodean yang sama kepada 3 file yang lainnya. Ya, nah makanya
Tadi kita kembali ke files dan kita sorot file-file yang belum kita kodekan dengan respons bekerja tadi. Kita klik kanan, kita klik auto code, kemudian kita klik use existing coding patterns ya. Jadi kita menggunakan pola pengkodean yang sudah ada, yaitu respons bekerja tadi ya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini select the codes or relationships to code to. Jadi kita harus menentukan kode mana yang mau kita pakai. Nah, karena tadi saya menyebutkan respons bekerja, ini adalah kode yang belum saya terapkan ke file-file yang lainnya, maka saya klik yang ini. Ya, kemudian OK. Kemudian select coded files that you want to base the coding patterns on. Kita harus memilih file yang sudah kita kodekan tadi dengan respons bekerja. Jadi file yang CNBC Tapera tadi yang sudah lengkap pengkodeannya ya. Jadi kita pilih select di sini. Nah, di sini ada CNBC Tapera. Kita tinggal mencentangnya, kemudian OK. Ya, kemudian next. Nah, di sini setelah muncul ini akan kita tanda tambah ini akan kita klik ya, kemudian juga ini akan kita klik. Oke. Nah, kita lihat di sini banyak sekali kata yang berasal dari file-file tadi yang harus kita pilih satu demi satu. Kita pilih mana yang paling mewakili pengkodean respons bekerja. Dengan kata lain, kita memilih kata-kata yang memang sesuai dengan kode itu. Kalau memang tidak sesuai ya tidak akan kita pilih, gitu ya. Jadi kita akan memilih memberatkan ya. Ini supaya gampang, ini bisa di select semuanya ya. Kita di select semuanya. Nah, seperti itu, di select ya. Kemudian kita pilih yang relevan dengan atau sesuai dengan kode respons bekerja tadi. Ada memberatkan, ada presiden, ada asosiasi, serikat pekerja, buruh, ada. Nah, kalau hal ini kan bukan kata yang spesifik relevan dengan respons bekerja tadi ya. Jadi tidak kita pilih. Indonesia mungkin juga tidak kita pilih karena terlalu umum ya. Kemudian kita ada kongres aliansi, ada aliansi, ini kan persatuan-persatuan pekerja itu ya. Jadi harus kita pilih aliansi serikat buruh Indonesia, Indonesia Kasbi, pemotongan ya. Pemotongan ini kan satu hal yang merupakan tindakan yang memberatkan bagi para karyawan ya. Kemudian ada sangat memberatkan buruh, buruh juga. Kemudian juga ada usulan, kita boleh memasukkan pilihan kata ini karena kita juga menampung kata-kata yang bersifat mengusulkan sebagai respons bekerja ya. Kami mengusulkan Tapera, bersifat wajib, kami usulkan, bersifat opsional, menjadi pilihan. Presiden konfederasi serikat dan sebagainya ya. Jadi Anda bisa melakukan langkah ini sendiri ya. Anda bisa memilih kata-kata mana yang paling sesuai untuk masuk ke kode respons bekerja tadi. Kalau sudah, kita klik next. Kemudian kita pilih yang code paragraphs karena nanti bentuknya dalam bentuk paragraf ya. Finish. Nah, sampai di sini kita sudah melihat
kalau kita klik codes, nah tadi kan cuma satu ya, filesnya akan cuma satu tadi pada awalnya. Sekarang sudah menjadi 4. Itu artinya dia sudah melakukan pengkodean respons pekerja ini pada semua keempat file tadi. Ya, jadi bukan cuma satu, bukan CNPG Tapera lagi, tapi sudah semuanya. Makanya menjadi 4. Ya. Nah, kalau kita lihat masing-masing, kita bisa melihat di sini, oh ini dari CNPC Tapera. Ini supaya lebih jelas bisa dihilangkan dulu. Ya, ini dari CNPC Tapera, ini dari CNN Tapera, dan sebagainya. Di sini kita bisa memutuskan untuk mengatakan, untuk meng-cut atau memotong satu segmen yang mungkin menurut kita tidak begitu penting atau tidak masuk ke kode ini. Ya, misalnya seperti ini. Misalnya ya, kalau kita baca serikat buruh dan sebagainya, wah ini kok tidak relevan ya. Tinggal kita seperti ini, kita sorot, kemudian kita klik kanan dan kita pilih yang uncode from this code. Ya, uncode from this code itu akan menghilangkan. Nah, hilang. Nah, jadi kata-kata atau bagian-bagian teks yang tidak sesuai dengan kode respons pekerja tadi bisa kita hilangkan. Jadi satu code itu bisa kita terapkan untuk file-file yang belum kita kodekan. Ya, jadi langkah ini menjadikan langkah pengujian menjadi lebih efisien. Kiranya tips ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode mendatang.